Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di kesempatan kali ini Allah taala mempertemukan kita dalam majelis yang insya Allah di sini kita mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam majelis ini kita akan mempelajari sebuah ilmu yang mana ilmu ini telah diberikan kemuliaan oleh Allah taala. Allah menjaga ilmu ini ya tetap abadi sampai hari kiamat kelak. Yaitu ilmu tentang bahasa Arab. Yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa ini menjadi bahasa kitab sucinya, maka ini juga menjadi bahasa yang terjaga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga kitab suci tersebut. Maka untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah taala, ya kita memohon kepada Allah taala dengan apa yang kita pelajari ini, kita berharap bahwasanya Allah senantiasa memberikan ya kebaikan dan keterjagaannya kepada kita semuanya. Amin. Baiklah para pemirsa, kita masih melanjutkan apa yang kita pelajari dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Ghairi Tanbiha karya Dr. Abdul Rahim rahimahullah, yang mana kita sudah belajar kitab ini sampai kita sekarang masuk jilid yang ketiga. Ya, di jilid yang ketiga dan kita sudah masuk ya ke pelajarannya, dan insya Allah kita pada kesempatan kali ini ya akan melanjutkan dari apa yang kita pelajari ya dari kitab jilid ketiga ini, yaitu kita sudah sampai di pelajaran yang kelima ya, pelajaran kelima kitab jilid yang ketiga, dan kita sudah masuk kepada latihan-latihannya, dan sekarang insya Allah kita sambung kepada latihan yang keenam dari kitab jilid ketiga ini, pelajaran yang kelima. Silakan bisa dibuka bukunya. Nah, di latihan ke-6 ya, mu'alif menyampaikan perintahnya kepada kita. Ta'amalil misal. Lismil fa'ili al-masughi minal fi'il ajwafi al-ya'i thumma akmilin nakis. Ya. Jadi, renungkanlah contoh ya pada isim fa'il yang terbentuk dari fi'il ajwaf al-ya'i. Ya, fi'il ajwaf al-ya'i. Jadi fi'il ajwaf ini kan fi'il yang huruf tengahnya atau lam fi'ilnya itu huruf illah. Nah, huruf illahnya adalah dengan huruf ya. Ya. Nah, kita diminta untuk mempelajari ini. Contoh di sini misalkan ada kata yang pertama ba'a yabi'u. Nah, ba'a ya, dia dikatakan sebagai fi'il ajwaf al-ya'i. Nah, ya-nya mana? Ya-nya itu di alifnya ini. Ini alif ini kalau kita lihat di dalam masdarnya ya, ba'a itu masdarnya bayi'un ya, maka menjadi ya. Nah, itulah ya itu yang menjadikan disebut dengan ajwaf ya'i ya. Jadi alifnya di sini sebenarnya adalah ya kalau dilihat dari masdarnya atau sumber katanya. Sehingga ba'a masdar adalah bayi'un ya, mala mailun ya, saro sairun. Nah, seperti itu. Asa aisyun ya. Salah sailun. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya huruf tengahnya adalah sebenarnya huruf ya ya, maka dikatakan sebagai al-ya'i. Nah, lalu di sini kita lihat di sini fiilnya. Ba'a yabi'u. Ba'a fi'il madhi, yabi'u fi'il mudhari. Ba'i'un inilah isim fa'ilnya. Nah, kenapa kok menjadi ba'i'un? Nah, asalnya dari sini. Ba'i'un. Ya, tadi kan kita lihat ba'a ini kan ya tengahnya kan ya. Sehingga kalau menjadi isim fa'il maka ba'i'un. Nah, karena ya ini huruf illah maka ditegaskan dengan menjadi hamzah, menjadi ba'i'un. Nah, kan isim fa'il kan jelas ya cara membentuk isim fa'ilnya, kalau misalkan dari fa'ala menjadi fa'ilun ya. Jadi di sini fa'ala menjadi fa'ilun. Nah, ini kan isim fa'il. Nah, maka ain fi'ilnya ini kalau dalam huruf ini kan ya, maka menjadi bayi'un gitu kan, bayi'un. Nah, ya-nya inilah yang kemudian diganti dengan hamzah menjadi ba'i'un. Nah, itu contohnya.
Nah, sekarang silakan summa akmil an-nakis, silakan dilengkapi yang kurang-kurang di bawahnya ini. Yang 4 kata berikutnya silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa, kalau sudah selesai ya, sekarang kita coba cocokkan jawabannya ya untuk menjawab dari latihan yang ke-6 ini. Baik. Kita tulis di sini jawabannya. Kata berikutnya di sini adalah mala yamilu. Maka isim fa'ilnya adalah ma, dengan harokatnya ya. Ya. Ma ilun. Baik, nah, ini isim fa'ilnya mala ma'ilun. Nah, asalnya dari mana? Asalnya bisa dilihat dari di sini ya. Asalnya ini dari ma, ya di sini. Mayilun. Nah, ini asalnya ya. Mayilun kemudian berubah menjadi ma'ilun ya, karena lebih menegaskan dalam pengucapan. Baik. Nah, ini untuk kata mala. Lalu yang berikutnya ya, fiilnya saro ya, maka dia menjadi sairun ya. Saro sairun. Dan untuk asalnya maka dia menjadi sayirun ya, sayirun. Baik. Nah, berikutnya ya, kalau dari artinya ba'a itu bay'un, jual beli ya. Ya, ba'a ya bi'u jadi menjual. Lalu mala itu cenderung ya. Lalu kemudian saro berjalan. Nah, lalu berikutnya ada kata asya ya, maka dia menjadi aisyun. Nah, aisyun. Dari asal kata yaitu aisyun ya, aisyun. Saya berikutnya salah ya, sailun ya, dari kata sailun. Nah, baik, nah ini selesai ya kita dari latihan yang ke-6 ya. Lalu kita sambung kepada latihan berikutnya, latihan yang ke-7. Latihan ke-7, Mu'allif menyampaikan ta'amal al-misal ismil fa'il al-marzuk min fi'il nakis al-wawi. Nah, sekarang fi'ilnya nakis. Kalau tadi ajwaf ya, nakis itu berarti huruf ilahnya ada di akhir ya, di lam fi'ilnya. Dan ini yang huruf ilahnya adalah huruf waw. Ya, contohnya di sini misalkan ada da'a ya. Da'a yad'u. Ya, da'a yad'u. Lalu da'in. Nah, ini isim fa'ilnya. Da'in dalam bentuk nakirah, sedangkan bentuk ma'rifatnya adalah ad-da'i. Dari kata asal katanya adalah dawi'un. Nah, ini da'iwun ya, da'iwun, asalnya dari da'iwun. Nah,
Jadi pembentukan kata seperti ini ya sebenarnya hampir sama ya dengan ini. Kalau fa'ala menjadi fa'ilun kan gitu kan. Nah, makanya da'a karena ini huruf ketiganya atau alam fi'ilnya ini adalah huruf illah, ya maka dia ya menjadi ini da'iwun, karena ini waw ya, menjadi da'iwun. Dan kemudian wawnya ini dihilangkan kalau dalam nakirah menjadi da'in, kalau kemudian dalam bentuk ma'rifat diberikan ya menjadi ad-da'i. Ya, gitu aja. Nah, silakan bisa dilanjutkan dulu untuk kata berikutnya ya. Naja, Afa, dan Tala. Baik, silakan dikerjakan dan di-pause dulu videonya. Nah, kalau sudah selesai, ya sekarang kita cocokkan jawaban-jawabannya. Yang pertama, ya naja. Maka dia menjadi isim fa'ilnya adalah najin. Ya. Najin ini kalau dalam bentuk nakirah. Nah, dalam bentuk nakirahnya najin. Nah, kemudian kalau dalam bentuknya ma'rifat maka menjadi an-naji. Ya, an-naji. Nah, najin an-naji. Ya. Asalnya dari kata najiwun. Ya, dari kata najiwun. Nah, huruf terakhir yang karena huruf ilah maka dihilangkan menjadi najin. Nah, lalu berikutnya ada kata afa. Ya. Afa ini dia menjadi afin. Ya, afin. Dan untuk ininya ma'rifatnya menjadi al-afi. Ya. Dari asal kata afiyun. Ya. Afiyun. Nah, terakhir dari latihan ke-7 kata tala. Ya, tala yatlu maka menjadi talin. Dan di sini menjadi at-tali. At-tali. Ya. Lalu asal katanya dari kata taliwun. Nah, baiklah para pemirsa, ini berarti selesai latihan yang ke-7 yang kita coba bahwasanya dari kata da'a itu menyeru ya, mengajak atau berdakwah. Ya. Da'i orang yang berdakwah. Ya. Lalu kemudian najah ya, yang sukses, yang menang gitu ya, yang juara gitu. Yanju sukses, yang najin orang yang sukses, orang yang menang. Ya. An-naji asalnya dari najiun. Lalu afa yafu, ya apa orang yang memaafkan. Ya. Apa itu memaafkan, orangnya afin, orang yang memaafkan. Setelah bertilawah atau membaca, maka orangnya talin atau tali, orang yang membaca. Baik.
Demikian para pemirsa, ini yang bisa kita pelajari ya pada kesempatan kali ini ya, dua latihan, latihan yang ke-6 dan latihan yang ke-7. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah manfaat buat kita semuanya, dan kita cukupkan dengan doa kafaaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.